Renungan Hari Minggu Biasa Pekan Ketiga, Hari Minggu Sabda Allah, tanggal 24 Januari 2021. Dipanggil untuk mewartakan Sabda Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yunus, bab 3 ayat 1-5 dan ayat 10. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, bab 7 ayat 29-31, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 14-20. Saudara-saudariku terkasih, waktu David dipilih menjadi salah satu anggota Jembore Nasional KKI di Bali tahun 2013, mewakili teman-teman dari Keuskupan Agung Medan, reaksi pertama adalah senang dan bangga bisa ke Bali dan bergabung bersama teman-teman remaja se-Indonesia. Ketika mereka mengalami kehidupan bersama teman-teman dari berbagai daerah dan harus tinggal di tenda yang sederhana, beralaskan terpal dan bantalnya adalah tas pakaian sendiri, diutus untuk mengalami suasana kehidupan keluarga dan tinggal seharian bersama keluarga yang tak pernah dikenalnya, menuntut mereka untuk cepat menyesuaikan diri dan menerima kenyataan yang terjadi. Pada akhir kegiatan itu mereka mengatakan bahwa menjadi pengikut Kristus tidak selamanya mudah, gampang, tetapi sangat sulit dan dituntut sikap taat yang sungguh. Saudara-saudariku terkasih, 3 bacaan hari ini menampilkan panggilan dan tuntutan Allah kepada manusia untuk maksud dan tujuan tertentu, menghadirkan kerajaan Allah di tengah manusia. Nabi Yunus dipanggil dan diutus ke Niniwe untuk menyerukan dan menghadirkan Allah sebagai milik segala bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi. Allah yang dihadirkan Yunus adalah Allah yang berbelas kasih kepada mereka yang remuk redam hatinya. Syarat untuk mengalami belas kasihan Allah adalah pertobatan. Orang Niniwe harus bertobat untuk mengalami belas kasihan Allah. Seruan pertobatan yang diserukan oleh Nabi Yunus dilanjutkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ketika ia tampil, ia menyerukan inti seruannya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di sini Yesus mengajak bangsa Israel untuk mengarahkan perhatiannya pada dirinya sebagai penggenapan perjanjian Allah yang akan menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan damai, sukacita, kasih, dan pembebasan. Namun syarat mutlaknya adalah bertobat dan percaya pada Injil. Artinya, siap tinggalkan manusia lama dan hidup sesuai dengan semangat Injil, semangat Yesus Kristus. Untuk mewujudkan misi perutusan Allah ini, Yesus menentukan dan memanggil murid-murid pertama untuk dijadikannya sebagai rasul, dutanya. Tugas utama mereka adalah bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Bukan lagi sebagai nelayan, tetapi pewarta Injil. Syaratnya adalah mereka harus bertobat dan percaya kepada Injil. Mereka harus meninggalkan keluarga, tempat kerja sebagai nelayan, dan mengikuti Yesus serta percaya kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, sudah lama Paus Fransiskus mencita-citakan agar gereja merayakan hari Minggu Sabda Tuhan. Suatu hari Minggu yang seluruhnya diperuntukkan bagi Sabda Allah. Tujuannya adalah agar umat semakin menyadari pentingnya kitab suci di dalam hidup beriman.
Maka tanggal 30 September 2019, Paus Fransiskus menetapkan hari Minggu ketiga masa biasa dalam bulan Januari sebagai Minggu Sabda Allah. Penetapan ini dijelaskan dalam surat apostoliknya Aperuit Ilis. Paus menegaskan bahwa seluruh umat beriman dipanggil untuk membiasakan diri dalam membaca dan merenungkan serta mewartakan Sabda Allah, Kitab Suci. Kita juga dipanggil dan diutus seperti para murid untuk menjadi kabar sukacita Injil bagi sesama. Kesediaan menjadi sesama bagi yang lain dalam mewartakan sukacita Injil, dalam membagikan kasih, menurut Paulus adalah sebuah ungkapan kasih yang tulus. Mari kita menyadari martabat panggilan kita sebagai murid-murid Kristus dan siap diutus untuk mewartakan sabda Allah. Amin.